Di tengah eskalasi yang memanas, Donald Trump dan Iran justru mengambil langkah mengejutkan. Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 minggu. Sebuah jeda di tengah konflik yang belum mereda. Kesepakatan ini disebut terjadi setelah Amerika Serikat setuju menegosiasikan 10 tuntutan yang diajukan Iran. Iran pun memberikan sinyal akan membuka akses Selat Hormuz, namun dengan syarat tegas, setiap pergerakan kapal harus berada dalam koordinasi militer Iran. Artinya, kendali tetap berada di tangan Teheran. Keputusan itu muncul setelah ancaman keras dari Donald Trump yang disampaikan lewat pernyataan bernada kasar dan ultimatum terbuka. Trump menuntut Selat Hormuz dibuka paling lambat Selasa 7 April. Jika tidak, ia mengancam akan membombardir Iran. Bahkan dalam pernyataan yang lebih ekstrim, Trump menyebut siap memusnahkan seluruh peradaban Iran. Ancaman ini justru memicu respons berbeda dari dalam negeri Iran. Alih-alih gentar, sebagian warga turun ke jalan melakukan aksi simbolis sebagai perisai manusia. Mereka berdiri di sekitar fasilitas sipil, termasuk pembangkit listrik dan jembatan strategis. Aksi ini menunjukkan satu pesan. Tekanan dan ancaman tidak serta-merta melumpuhkan keberanian. Gaya konfrontatif bukan hal baru bagi Donald Trump. Ia dikenal keras, bahkan kerap merendahkan. Pernyataan kontroversial hingga hinaan terbuka kepada pemimpin dunia berulang kali dilontarkan Trump, baik di forum resmi maupun media sosial. Di tengah sorotan tersebut, pertanyaan soal kondisi mental Trump sempat muncul dari jurnalis. Namun ia menepisnya dan menegaskan dirinya dalam kondisi prima. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sasaran terbaru. Trump bahkan menyentuh ranah pribadi Macron. Sindiran personal dari Donald Trump kepada Emmanuel Macron muncul saat ia meluapkan kekesalan terhadap Perancis yang secara tegas menolak bekerja sama dalam operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk keterlibatan dalam upaya membuka Selat Hormuz. Trump juga meluapkan frustasinya kepada NATO, aliansi yang selama ini menjadi pilar kekuatan Barat karena menolak ikut serta dalam operasi militer di Iran. Trump bahkan menyebut NATO sebagai macan kertas, aliansi yang terlihat kuat namun dianggap lemah saat dibutuhkan. NATO is a paper tiger. NATO is us. And when we needed them, but we didn't need them, by the way. We didn't need them, obviously, because they haven't helped at all. Just the opposite. They've actually gone out of their way not to help. They didn't even want to give us landing strips. Prancis memilih jalur berbeda. Alih-alih membalas retorika, Macron justru menyerukan kemandirian global, mengajak dunia untuk tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Lebih jauh, Prancis menginisiasi operasi damai untuk membuka akses Selat Hormuz. Hasilnya nyata, sebuah kapal Prancis berhasil melintas menjadi kapal Eropa pertama yang lolos di tengah ketegangan. Keberhasilan itu bukan sekadar pelayaran. Ia adalah pesan bahwa diplomasi masih bekerja, bahwa Selat Hormuz tidak harus ditaklukkan dengan kekuatan militer. Beberapa kapal dari negara lain pun dilaporkan mendapatkan izin melintas dari Iran. Sebuah sinyal bahwa jalur komunikasi meski sempit tapi tetap terbuka. Permanently maintained under clear regulations with consideration for Iran's interests and the interests of the region. Are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait?
What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them. No? Why shouldn't we? We're the winner. We won. Okay? They are militarily defeated. Jika gagasan ini menjadi kenyataan, maka Selat Hormuz tak lagi sekedar jalur perdagangan. Ia berubah menjadi titik tekan di mana setiap kapal, setiap tetes minyak, dan setiap negara yang melintas harus tunduk pada kehendak satu kekuatan. Di sisi lain, Iran menunjukkan daya tahannya. Dalam perkembangan terbaru, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat jenis F-15 Strike Eagle. Ini menjadi presiden penting. Pertama kalinya dalam konflik ini, pesawat tempur Amerika Serikat jatuh di wilayah Iran. Sebuah pukulan terhadap narasi supremasi udara Amerika. Ini bukan sekedar kehilangan aset, ini adalah pesan strategis. Klaim kemenangan dari Washington terus digaungkan, namun realitas di lapangan menunjukkan perlawanan Iran belum runtuh. Di sisi lain, serangan Amerika Serikat dan Israel tidak hanya menyasar target militer. Sejumlah fasilitas sipil termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Iran turut menjadi sasaran. Langkah ini menuai kecaman internasional. Sejumlah negara menilai serangan terhadap fasilitas nuklir sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk prinsip dalam piagam PBB dan aturan Badan Energi Atom Internasional. Retorika keras hingga serangan personal, semua memperlihatkan satu wajah kepemimpinan yang kian konfrontatif. Sikap arogan Donald Trump bukan hanya memanaskan konflik, tetapi juga menguji batas hubungan antara sekutu dan stabilitas global. Inilah kontroversi selengkapnya, retorika arogan Trump, bersama saya, Zilvia Iskandar. Baik pemirsa, kembali lagi di Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar, dan langsung saja saya akan memperkenalkan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah pakar strategi PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan pilot pesawat tempur F5 dan juga F-16, ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Selamat malam Pak Syarki. Selamat malam. Terima kasih Pak Syarki sudah hadir. Kemudian juga ada Direktur Hubungan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Mbak Aisyah Kusuma Somantri. Mbak Aisyah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan juga telah hadir kembali pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo. Mas Wibawa, selamat malam. Terima kasih semuanya. Saya akan memulai dengan memutarkan pernyataan terakhir dari Gedung Putih. Kita simak dulu pernyataan dari juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, berikut ini. And correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. The president will only make a deal that serves in the best interests of the United States of America, and he as a negotiating team will focus on this effort over the next 2 weeks, so long as the Strait of Hormuz remains open with no limitation. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.